kita. Bagaimana caranya kita menghapus atau menghentikan sadapan yang ada di smartphone kita? Yang paling pertama kita lakukan seperti itu, pinjol tidak bisa lagi menyadap data-data pribadi kita untuk kedepannya. Dan hari ini sesuai dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman, bagaimana cara menghapus sadapan data dari pinjol ke smartphone kita? Ya, itu kan banyak dari teman-teman ya, terutama daripada Anda sesat-sesat ya, nanti ada orang yang nawarkan jasa hapus data di pinjol ya, jasa untuk menyelesaikan pinjaman online dengan cara meminjol lagi. Mendingan Anda simain ini secara gratis buat diri Anda. Ya, bagaimana caranya kita menghapus sadapan di handphone kita, dan habis itu bagaimana cara kita memblokirnya. Ya, tapi dia ada cara-cara yang sulitnya nanti. Ya, yang penting teman-teman simain ini sampai habis, jangan di skip. Jangan hanya menonton setengah, mengerti seperempat, giliran komentar double. Jangan seperti itu ya, tapi disimain dulu baru kita berkomentar. Dan saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya yang masih di luar, yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp saya, segera bergabung gitu loh. Ya, karena saat ini saya juga melihat di beberapa berita dari kemarin hari tadi, saya di tag banyak banget di per Instagram ya. Ada yang nekat lagi bunuh diri mengakhiri hidupnya. Ya, makanya teman-teman, sebelum terjadi sama Anda kebuntuan yang abadi dalam pemikiran, segera bergabung dalam grup WhatsApp saya supaya pemikiran Anda bisa terbuka. Ya, yang belum mensupport saya beri kesempatan untuk mensupport. Kalau menghapus sadapan dari smartphone kita. Ya, jadi kita baca dulu sesuai dengan peraturan OJK. Kalau ini terjadi di pinjol legal tidak boleh menyadap smartphone ataupun data-data pribadi yang ada di handphone kita sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku. Tapi di pinjol ilegal ini banyak ya, penyadapan demi penyadapan, pencurian demi pencurian data telah terjadi di smartphone kita, sehingga dengan mudahnya lah mereka menakut-nakuti kita, menekan kita dengan persis segala macam. Bahkan saya di nomor handphone saya aja itu masih ada itu atas nama Darmayanti tadi ya. Dia dikirimin foto dengan bla bla segala macam dari uang reksadana, uang emas gitu loh. Ya, saya bilangin, iya sudah, nanti saya sampaikan, tidak usah lagi bayar di aplikasi itu. Saya sampaikan seperti itu kan. Berarti tujuan mereka dari menyadap data kita, dua hal yang terjadi. Ya, dulu di video saya juga sempat saya bahas. Yang pertama, mereka menyadap data kontak kita, pertama untuk promosi ketika kita lancar bayar. Ya, dia akan mempromosikan link mereka hampir ke semua smartphone kita, data kontak kita. Ketika kita gagal bayar, mereka akan menyebarkan data ke kontak-kontak kita secara acak. Ya, jadi mereka membutuhkan dua poin ini. Kenapa pinjaman online itu cukup berani memberikan Anda pinjaman padahal dia tidak tahu lokasi Anda di mana, tempat tinggal persis di titik koordinat di mana dia nggak tahu. Yang penting dia ngasih Anda karena kekuatan mereka ada dari data kontak. Kebanyakan orang-orang pasti akan menyelamatkan yang namanya nama baik, dan di posisi itulah mereka berdiri. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Bagaimana caranya kita menghapus atau menghentikan sadapan yang ada di smartphone kita? Yang paling pertama kita lakukan adalah menghapus aplikasi. Ya, kita menghapus aplikasi yang sudah terinstall di smartphone kita. Itu penting banget kita lakukan. Ya, kalau misalnya kebingungan nih gimana nih ya cara installnya aplikasi gitu loh. Cukup dengan cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Kalau ada data-data yang penting, segera pindahkan data-data yang penting. Ya, reset HP ke setelan pabrik, masuk ke dalam pengaturan. Dengan seperti itu, pinjol tidak bisa lagi menyadap data-data pribadi kita untuk kedepannya. Ya, ini tanda kutipnya nih, untuk kedepannya. Ya, bukan menghapus data yang sudah mereka download, tidak gitu loh, karena kita tidak bermain dengan sistem pinjolnya. Kita hanya menyelamatkan dari smartphone kita. Jangan sampai sadapan ini terus berlanjut ya, sehingga setiap hari setiap kita menyimpan nomor,
selalu mereka nyebarkan data. Kita nyimpan nomor, mereka nyebarkan data gitu loh. Kalau misalnya Anda juga terjebaknya di pinjol legal, ketika Anda sudah menyelesaikannya, Anda telepon call center mereka dan sampaikan untuk menghapus data diri Anda yang ada. Ini pinjol legal ya. Kalau pinjol ilegal ya terpaksa kita cabut paksa di posisi itu gitu loh. Kita tinggal reset HP, kembalikan ke dalam pabrik. Insya Allah kedepannya mereka tidak bisa menyadap lagi ya. Habis itu kalau ini juga pinjol legal, Anda bisa laporkan ke otoritas jasa keuangan untuk penghapusan data pribadi Anda. Bagi yang sudah lunas ya, bagi yang belum lunas ya mungkin nggak akan bisa gitu loh ya. Jadi kurang lebih seperti itulah cara untuk menghentikan atau menghapus sadapan untuk kedepannya. Yang paling sulit adalah menghapus rasa takut yang ada dalam diri. Ya, kenapa seperti itu Bang? Banyak orang yang sudah melakukan pemblokiran, menutup akses untuk pinjaman online, tapi masih terbukalah rasa takut yang ada dalam pikiran mereka. Ya, contoh kasus-kasus yang sekarang hangat-hangatnya nih tentang yang nekat mengakhiri hidup, itu kan akibat dari pola pikir mereka, cara berpikirnya. Kalau kita berhadapan dengan debt collector ya hal-hal wajar, karena debt collector ini tugas mereka adalah menagih. Dan setiap tagihan ada bonus mereka di dalam itu. Dan mereka akan berlomba. Jadi saya akan sayembara ini. Kayak mana dia mendapatkan tagihan itu. Dan begitu dia mendapatkan tagihan itu, dia akan dapat bonus. Dan dia akan melakukan pergesekan segi batin Anda. Ya, memang perasaan bersalah itu yang mereka kejar lebih dulu gitu. Jadi ketika orang merasakan diri mereka berada di tengah masalah dan menyesali keadaannya saat ini, mau tak mau dia nekat. Ya. Pinjam uang kembali, jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Asalkan sudah terbesit dengan hal-hal seperti itu Anda akan jadi ATM berjalan di pinjaman online gitu loh. Ya. Karena saya perhatikan selama ini dari segi pemerintah pun juga sudah buta dari solusi gitu loh. Cuman kita masih bisa berpatok khusus untuk pinjol ilegal sesuai dengan kata Menko Polhukam ya di bulan Oktober itu. Tidak perlu dibayar 1% pun pinjol ilegal. Ya sudah, kita nggak perlu bayar lagi. Ya, saya juga udah nyampaikan di beberapa video, saya sampaikan, Anda catat pinjol-pinjol legalnya. Habis itu, mana yang nggak ada di dalam daftar itu berarti ilegal, nggak usah dibayar lagi. Ya, makanya cabut kartu, reset HP ke dalam pabrik. Ganti dengan nomor baru, ya sudah fokus untuk menata hidup ke depannya. Ya, dan perbaiki cara berpikir. Jangan sampai nanti HP sudah di-reset, pemikiran masih di situ aja, ya percuma gitu loh. Karena beban berat yang ada saat ini itu adalah cara kita berpikir. Bagaimana cara kita menanggapi sesuatu ini. Ya, kalau Anda nggak percaya, cobalah. Anda matikan telepon, kan nggak ada lagi tuh yang berdering. Pasti pikiran Anda, siapa ya yang disebarin data saya? Siapa-siapa aja yang sudah tahu ya dengan masalah saya hari ini. Itu adalah pikiran. Pikiran yang kejam terhadap diri Anda. Permasalahan nggak kejam kok, permasalahan simpel doang. Tinggal utang 2 juta nggak dibayar karena duit nggak ada. Ya resikonya adalah BI checking, udah selesai. Ya tapi pikiran ini tidak mau selesai sampai di situ. Pikiran terus memacu kita untuk mencari hal-hal yang tidak ada gitu loh. Ya itu adalah pikiran. Itu terjadi kenapa? Karena kita tidak bisa menyeimbangi antara rasa takut dengan logika yang ada. Ya, jadi untuk kedepannya teman-teman semuanya, kita bisa menghentikan sadapan untuk pinjol buat kedepannya. Tapi Anda juga harus berhenti untuk terus memikirkan hal-hal yang menakuti diri Anda. Dengan begitu Anda baru keluar dengan tenang di dunia pinjaman online ini. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Tidak panjang lebar hari ini. Yang penting saya tunggu Anda di dalam grup WhatsApp saya untuk kita berdiskusi dan konsultasi lebih detail lagi. Ya, yang belum mensupport silahkan disupport. Semoga solusi utang selalu berkembang, bisa memberikan masukan-masukan yang positif yang membangun semangat Anda kembali. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.